kita mulai materi kita dengan mencoba memahami kembali tentang konsep-konsep dasar fotogrametri dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditimbulkan atau kesalahan-kesalahan yang dimungkinkan dari proses kegiatan fotogrametri dan juga bagaimana teknik agar hasilnya dapat kita gunakan untuk kegiatan pemetaan bidang tanah, masuk pemetaan bidang tanah yang terintegrasi dan juga kegiatan pengukurannya. Berdasarkan tampilan slide ini bisa kita lihat bahwa terdapat beberapa metode untuk memperoleh sebuah citra. Dapat diperoleh dengan cara menggunakan satelit, kemudian juga dapat diperoleh dengan menggunakan foto udara, kemudian juga dapat juga menggunakan pesawat terbang yang tadinya memuat pilotnya atau ada awak pesawatnya, dapat juga dengan menggunakan tanpa awak itu dengan remote control. Dan kemudian saat ini berkembang dengan adanya menggunakan drone. Nah, ini semua tujuannya adalah untuk memetakan, memotret, dan foto-foto yang diperoleh itu kemudian digabung atau dimozaik menjadi satu kesatuan. Sehingga ketika dimozaik menjadi satu kesatuan, maka itu menjadi lebih luas cakupan area yang dipotretnya. Semakin tinggi, maka akan semakin luas yang dipotretnya. Ketika menggunakan satelit, tentunya karena dia lebih tinggi daripada pesawat udara, maka cakupan sekali pemotretan akan lebih luas dibandingkan dengan pemotretan udara melalui pesawat terbang. Demikian juga dengan drone. Ketika dengan menggunakan drone, juga sama. Karena ketinggiannya lebih rendah dari pesawat terbang, maka dia akan lebih kecil areanya. Namun itu semua dapat digabungkan foto-foto tersebut, yaitu dengan menggunakan teknik mozaik, digabungkan satu foto dengan foto yang lainnya. Kemudian kita lihat di sini citra satelit, contohnya adalah citra satelit yang merupakan citra dari QuickBird. Di sini kita lihat ada resolusi, ada luas sapuan, ada ketinggian orbit. Maka ketinggian orbit ini akan sangat berpengaruh terhadap luasan dan juga hasil dari pemotretannya. Kemudian resolusi juga akan berbeda dari berbagai jenis alat yang dipergunakan untuk memotret. Kemudian di dalam pemotretan foto udara, di dalam pemotretan foto udara, kita di sini dapat melihat bahwa terdapat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang diakibatkan pada proses pemotretan tersebut. Pada saat terbang pesawat tentunya dia akan stabil di ketinggian tertentu yang sudah ditetapkan. Kemudian ketika melalui jalur yang merupakan jalur pemotretan, kemudian dia akan berbalik. Tentunya ada kemiringan pesawat yang perlu dilakukan supaya dapat berputar atau juga dapat juga pada saat penerbangan ada perubahan-perubahan karena mungkin karena pengaruh angin atau yang lainnya. Sehingga hasil pemotretan pun tidak semuanya sempurna dalam bentuk persegi. Ini dicontohkan di gambar ini. Jadi ada kemungkinan dia berbentuk jajaran genjang atau berbentuk mungkin agak berbentuknya lebih melebar atau mengecil. Nah, ini semua hal-hal yang dimungkinkan terjadi ketika pemotretan melalui udara itu dari atas. Nah, kita juga di sini ada overlap, ada side lap. Nah, inilah yang digunakan untuk menjadi bahan pada saat mozaik. Karena ketika di mozaik atau digabungkan antara satu foto dengan foto yang lainnya, maka diperlukan beberapa wilayah yang sama proses atau sama penampakannya, sama tampilannya. Nah, untuk tampilan-tampilan yang sama ini kemudian akan digabung. Mudahnya ketika kita melihat sebuah foto, kemudian ada
pixel-pixelnya, ada kotak-kotak yang berupa warna-warna atau kumpulan warna, maka warna-warna itu akan membentuk sebuah benda, dan ketika benda tersebut dapat terlihat di dua foto, maka itu bisa digabungkan. Nah, untuk yang merupakan side lab atau overlap, itu dengan menggunakan aplikasi, maka akan menyesuaikan sesuai dengan tingkat gradasi warna dan juga kemampuan dari aplikasi yang memproses dari mozaik ini. Kemudian kita juga bisa melihat kemungkinan-kemungkinan sudut pengambilan gambar. Jadi ada sudut pengambilan yang foto udaranya vertikal, jadi tegak lurus, ada yang miring, dan juga ada yang miring sekali. Tentunya ini akan berefek kepada tampilan hasil pemotretan. Di sini ada beberapa proses yang bisa ditunjukkan tentang proses bagaimana sebuah pemotretan dilakukan, di mana kegiatan itu dilakukan. Dimulai dengan mendesain jalur terbang, kemudian pemotretan kalau menggunakan UAV atau juga menggunakan foto udara juga kurang lebih sama, karena ada jalur terbangnya, kemudian ada kegiatan pemotretannya, dan dari pemotretan tersebut tentunya ada beberapa titik kontrol dari posisi kamera sebagai nilai pendekatan, dan juga ada triangulasi udara otomatis juga, dan ini untuk membuat foto tersebut menjadi sesuai dengan ground control. Artinya nanti ketika hasil pemotretan, jika pemotretan itu tanpa ada koordinat, maka perlu kita buat titik-titik yang menjadi acuan koordinat, yaitu titik GCP, Ground Control Point, dan itu akan membuat foto tersebut menjadi referensinya sesuai dengan titik-titik yang menjadi acuan di GCP tersebut. Dan ketika beberapa titik jadi acuan, maka titik yang lain akan menyesuaikan, sehingga foto tersebut dapat merupakan foto yang georeferen, jadi sesuai dengan koordinat yang ada di bumi. Kemudian ada beberapa proses lainnya, termasuk proses bagaimana ketika melakukan proses kartografi, dan juga ada koreksi geometrinya, sehingga hasilnya dapat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan jika tidak memenuhi standar, maka akan disesuaikan dan dilihat berapa akurasinya, sehingga foto tersebut kita bisa tentukan ini layak untuk skala berapa, ini layak digunakan untuk kegiatan apa, berdasarkan dari tingkat akurasi hasil pemotretan tersebut. Ini ada beberapa kegiatan untuk pemotretan dengan drone. Jadi ada beberapa kegiatan yang dimana prosesnya adalah dari mulai mendesain sampai merencanakan jalur, sampai menerbangkan, dan juga hasilnya juga diproses. Ini adalah salah satu contoh hasilnya. Ini adalah hasil mozaik dari beberapa foto-foto yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Karena ini menggunakan pemotretan drone. Jadi beberapa wilayah kita tentukan wilayahnya di mana, kemudian setelah ditentukan baru dilakukan pemotretan. Setelah di mozaik, kurang lebih inilah hasilnya, dan ini sudah georeferen. Nah, di hasil yang diperoleh tersebut, jika kita akan menggunakan untuk kegiatan pemetaan, kita harus tahu akurasinya berapa, sehingga itu kita bisa tetapkan layaknya untuk peta skala berapa, sesuai dengan standar yang ada. Kemudian jika akan dilakukan untuk kegiatan pengukuran secara fotogrametris, tentunya kita perlu melihat titik-titik tersebut atau titik batasnya dapat dilihat ataukah tidak. Nah, ketika dapat dilihat di foto dan jelas, tegas, sesuai dengan kondisi di lapangan, maka titik tersebut dapat kita gunakan untuk acuan pada saat kegiatan pengukuran. Dan beberapa titik yang tidak dapat dilihat atau tertutup vegetasi, atau mungkin tertutup atap, atau tertutup bangunan, maka titik-titik tersebut tidak bisa kita langsung jadikan acuan untuk kegiatan pengukuran. Kita perlu pastikan di mana batas-batasnya, jika ini untuk kegiatan pengukuran bidang tanah. Nah, untuk titik-titik tersebut,
maka kita dapat menggunakan teknik suplesi. Jadi titik-titik yang sudah jelas, kita bisa jadikan acuan untuk kegiatan pengukuran, untuk kegiatan fotogrametrisnya, dan titik-titik yang tertutup oleh vegetasi tersebut perlu kita kunjungi ke lapangan, kita lihat, dan kemudian kita lakukan kegiatan yang prosesnya adalah terestris untuk titik-titik tersebut, dan kita menggunakan teknik suplesi. Tentunya untuk kegiatan pengukuran menggunakan teknik fotogrametris ini standarnya adalah foto yang digunakan atau foto udara atau hasil drone yang digunakan ini harus memenuhi standar yang ditetapkan. Ketika sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka itu dapat dipergunakan. Namun jika tidak, maka tidak bisa dipergunakan untuk kegiatan pengukuran tentunya. Tapi untuk pemetaan kita bisa tentukan standarnya ini untuk skala berapa. Nah, untuk mengetahui hal ini maka kita perlu memahami tentang cara mengetahui akurasi dari sebuah foto udara atau foto hasil drone atau foto yang merupakan hasil pemotretan dari citra satelit. Jadi setelah georeference atau setelah dibuat menjadi sesuai dengan koordinat yang ada di bumi, maka kita perlu cek juga apakah peta foto itu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk ketelitian, itu menyatakan tingkat kesesuaian hasil pengukuran terhadap harga atau nilai yang sebenarnya. Sementara ketepatan itu menyatakan tingkat kesamaan di dalam sekelompok pengukuran atau sejumlah instrumen. Nah, ini ada yang kita sebut dengan kepresisian dan keakuratan, serta ketidakpastian. Nah, kalau untuk keakuratan adalah tingkat kesamaan atau kedekatan dari suatu ukuran terhadap nilai sebenarnya. Artinya ada nilai yang sebenarnya yang dijadikan acuan. Seharusnya berapa, ternyata yang ada berapa. Sehingga di situ kita bisa lihat keakuratannya. Untuk keakuratan ini kita bisa melihat berapa koordinat yang sebenarnya di lapangan dan berapa koordinat yang ditampilkan di peta dasar yang diperoleh dari foto. Di peta foto berapa koordinatnya titik tersebut dan di lapangan berapa koordinatnya. Tentunya untuk titik yang sebenarnya perlu pengamatan yang benar, perlu pengamatan yang memang memenuhi syarat, dan untuk titik yang menjadi titik yang sebenarnya ini perlu diamati dengan GPS dengan waktu yang cukup sesuai dengan standar. 30 menit kita amati di posisi tersebut, kemudian hasil koordinat ini yang diperoleh dari GPS juga dengan course juga. Untuk mengetahui akurasi dapat diketahui dengan cara membandingkan antara titik koordinat yang dapat dilihat di peta foto dibandingkan dengan titik koordinat yang ada di lapangan pada posisi yang sama. Untuk RMS, ini adalah rumus untuk hitungannya yang digunakan untuk mengetahui tingkat akurasinya. Ini adalah salah satu rumus yang dapat kita pergunakan. Jadi dengan rumus ini dapat diketahui berapa penyimpangan ke arah X, berapa penyimpangan ke arah Y untuk masing-masing titik tersebut. Titik yang merupakan titik yang dapat dilihat di peta foto dan juga dapat ditemukan di lapangan. Pada titik tersebut atau kita sebut dengan titik sekutu, kita bandingkan berapa menyimpang ke arah X-nya, berapa menyimpang ke arah Y-nya untuk satu titik. Dan jika kita dapat menggunakan beberapa titik ICP, maka kita dapat menghitungnya dengan rumus ini sehingga dapat diketahui tingkat kesalahan dari peta foto tersebut. Nah, untuk peta ini dapat diperoleh dari CSRT, foto udara atau drone. Tentunya yang kita akan bandingkan, kita akan uji ini adalah yang sudah dikoreksi geometri.
Untuk mengukur posisi checkpoint, itu dapat kita gunakan GNSS, yaitu geodetik, dibandingkan dengan koordinat CSRT, atau hasil dari ortofoto. Dapat juga kita bandingkan jarak, dapat juga kita bandingkan luasnya untuk objek yang dapat kita tetapkan. Kemudian kita juga perlu memperhatikan beberapa kemungkinan kesalahan dari proses pengukuran koordinat dengan GNSS ini, karena koordinatnya juga akan dijadikan sebagai acuan untuk ICP ini. Kita perlu pastikan untuk metode penentuan posisinya, kemudian metode pengolahan datanya, kemudian kesalahan dan bias yang terkandung, tipe antena dan receiver GNSS, kemudian konfigurasi satelit GNSS, dan lain-lain kita perlu pertimbangkan supaya hasil koordinat yang diperoleh itu adalah yang koordinat yang memang benar, jadi dapat dijadikan sebagai acuan, dan hal itu dapat dibandingkan dengan hasil peta foto yang akan kita cek akurasinya. Beberapa faktor yang berpengaruh pada akurasi dari sebuah foto udara yaitu ketinggian terbang. Jadi ini ketinggian terbang juga sangat mempengaruhi, kemudian kualitas instrumen, stereo plotting, kemudian pengalaman dan kemampuan operatornya. Selanjutnya adalah kameranya juga perlu kita lihat juga, dan kalibrasinya, kemudian kualitas fotografinya, jumlah, sebaran, dan akurasi kontrol tanah, itu aerotriangulasi, kemudian bentuk permukaan tanah, dan tutupan lahannya. Ini sebuah contoh untuk peta foto yang sudah georeference dan sudah menjadi peta foto udara. Tentunya sudah ada koordinatnya karena sudah diproses dengan baik. Tinggal kita cek bagaimana akurasinya. Untuk mengetahui akurasinya, kita juga perlu memahami tentang interpretasi. Jadi, kita perlu menginterpretasi terlebih dahulu objek yang ada di foto itu apa. Kemudian, bagaimana kejelasannya atau posisinya di mana. Apakah dapat diidentifikasi di lapang ataukah tidak? Apakah tertutup oleh vegetasi ataukah tidak untuk titik-titik yang akan kita amati untuk posisi ICP. Oke, kita lanjutkan tentang jumlah titik uji berdasarkan luasan. Jadi, sebagai contoh untuk titik uji yang dapat digunakan untuk luasan kurang dari 250 km, itu ada 12 titik uji yang luasnya 251 sampai 500 km persegi. Ini ada jumlah titik ujinya. Artinya untuk titik uji juga kita tidak bisa sembarang jumlahnya. Ada jumlahnya yang kita bisa tetapkan. Dan selain jumlah ini, tentunya juga kita perlu memahami penyebarannya, di mana sebarannya. Karena ketika penyebarannya hanya mengumpul di satu pojokan, maka kita hanya menguji bagian pojok saja. Kita perlu sebar di mana posisinya. Nah, ketika kita sebar juga kita perlu lihat penyebarannya, apakah dia hanya di pojok atau di tengah atau menyebar merata. Kemudian untuk hasilnya kita juga bisa dapat lihat di sini ada standar yang ditetapkan sesuai dengan juknis di PTSL, yaitu dengan akurasi 0,5 meter atau 50 cm. Dan juga ada metode-metode yang dapat digunakan ketika kita akan melakukan kegiatan pengukuran dengan metode fotogrametris. Karena untuk menggunakan pengukuran metode fotogrametris, kita perlu ada kejelasan di mana posisi batas bidangnya. Ketika jelas posisi batasnya, dapat diidentifikasi di foto, dan juga benar di lapangan itu adalah posisinya, maka kita dapat lakukan pengukuran dengan metode fotogrametris. Dan jika ada beberapa titik di antara titik-titik yang merupakan batas tersebut tertutup oleh
benda lain atau mungkin vegetasi atau pohon atau yang lainnya, maka kita dapat melakukan teknik supresi. Jadi untuk titik-titik tersebut dapat kita turun ke lapangan, kita cek lapangan dan dilakukan pengukuran dengan metode supresi. Nah ini kita lihat di gambar ini ada beberapa gambar di sini. Kita bisa interpretasi di mana posisinya. Ini ada juga yang bisa kita lihat contoh dari metadata hasil pemotretan dengan drone. Ini contoh di sebuah wilayah. Ini diperoleh dari peta dasar online yang ditampilkan. Ada metadatanya di sini, nomor grid dan seterusnya, termasuk resolusi dan akurasinya. Nah, akurasinya di sini muncul 0,20 meter, artinya 20 cm akurasinya. Tentunya diperoleh dengan melalui sebuah proses pengujian. Nah, ujinya adalah tadi bisa kita uji posisi titik, posisi jarak, dan juga posisi luas. Nah, kita lihat di sini ada sebuah foto, ini foto hasil drone. Nah, kita bisa tentukan di mana posisinya yang akan dijadikan sebagai posisi ICP. Nah, kita bisa lihat di persimpangan seperti ini. Nah, ini di sudut ini bisa kita gunakan di sudut-sudut yang memang ketika kita cek di lapangan posisinya bisa terlihat dengan tepat. Namun ketika di bawah pohon banyak seperti ini kita akan kesulitan. Maka kemampuan dalam mengidentifikasi posisi titik yang akan dilakukan pengamatan GPS untuk diketahui posisi koordinat yang sebenarnya, kita perlu paham posisi-posisi seperti ini. Sehingga titik tersebut dapat kita cek antara di lapangan dengan di peta foto sama. Sehingga itu menjadi titik sekutu dan disitulah kita bisa cek berapa tingkat ketelitiannya. Nah ini kalau model seperti ini, sawah misalkan. Di sini ada sawah, di sini ada pemukiman. Nah, sawah juga. Sepertinya sawah ini mudah, tapi ternyata ketika di lapangan, kita sulit menentukan sawahnya di yang mana, garis yang mana. Contoh yang ini, yang atas. Kan banyak garisnya. Kita kesulitan, kita harus pastikan posisinya di mana nih kita. Mungkin di pojokan-pojokan, di sudut-sudut. Nah, di sudutnya juga, mungkin sudutnya kita juga perlu pastikan apakah alatnya untuk GPS ini bisa kita pasang atau berdiri di posisi tersebut supaya kita bisa bandingkan hasilnya. Nah, untuk perencanaan titik ICP, ini sebagai contoh, ini ada beberapa titik. Ini lapangan, jadi lebih mudah. Ada pojokan-pojokan yang bisa kita jadikan sebagai titik ICP untuk kontrolnya. Kemudian di sini juga nih, pojokan-pojokan seperti ini bisa kita gunakan. Ini juga sebagai contoh untuk perencanaan. Dan untuk ICP ini kita tidak asal pergi ke lapangan ya, kita perlu perencanaan terlebih dahulu. Berapa jumlah ICP-nya, kemudian bagaimana penyebarannya, titik-titik mana yang akan kita akan lakukan pengamatan. Kemudian berapa lama pengamatannya, kemudian metode pengamatan GPS-nya akan menggunakan metode seperti apa. Karena tidak bisa menggunakan metode single, karena kalau single sama saja dengan GPS navigasi, tapi kita bisa menggunakan metode yang menggunakan GNSS. Kemudian dari sini kita lanjut ke pengukuran titik ICP. Jadi pengukuran titik ICP ini dilakukan dengan instrumen GNSS. Dan untuk pengamatan GNSS pada titik ICP, itu dapat menggunakan metode diferensial terhadap titik base foto udara atau titik dasar teknik atau TDT dan diikat secara radial, artinya tidak berdiri sendiri GPS-nya. Jadi terikat terhadap titik yang lain. Sehingga titik tersebut memang kita bisa yakini bahwa itu adalah koordinat yang sebenarnya, sehingga dapat dibandingkan. Kemudian jika terdapat kors terdekat, maka titik ICP dapat diukur dan diikat pada kors terdekat. Dan untuk konfigurasi pengamatannya, nah ini penting karena untuk pengamatannya juga ada standarnya di sini. Lama pengamatan kurang lebih 25 sampai dengan 30 menit dengan maksud supaya hasilnya lebih bagus karena informasi yang masuk akan lebih banyak dan dari informasi yang banyak ini dapat di adjustment sehingga koordinatnya tepat. Kemudian ada sampling rate 15 detik dan maksimal PDOP-nya 10. Jumlah pengamatan satelitnya juga ada standarnya. Ada beberapa contoh proses pengambilannya ini.
beberapa titik yang dijadikan titik pengamatan. Selanjutnya, gambar jaring pengolahan titik ICP, dan ini adalah proses untuk mengolah hasil dari pengamatan GPS, kemudian diperolehlah koordinat yang nanti akan dijadikan sebagai koordinat yang sebenarnya dan akan dibandingkan dengan hasil dari peta foto. Di peta fotonya kemudian nanti akan dapat dihitung RMS-nya. Ini contoh hasil uji akurasinya. Jadi di tabel ini dapat dilihat koordinat X, Y. Jadi pada koordinat peta foto berapa, kemudian koordinatnya hasil dari cek ICP-nya berapa, kemudian dibandingkan X-Y ini, kemudian juga dapat dibandingkan untuk jarak juga di sini. Di sini hasil ujinya adalah 0,11513. Kemudian 0,12 jika dibulatkan artinya dia memenuhi standar untuk dipergunakan. Materi selanjutnya adalah pemanfaatan peta dasar untuk identifikasi atau pengukuran suplesi. Peta dasar ini dapat digunakan untuk identifikasi atau juga pengukuran suplesi. Pengukuran dilakukan dengan cara melakukan identifikasi batas bidang-bidang tanah dengan menggunakan peta foto atau peta garis hasil fotogrametris dan menarik garis ukur delineasi untuk batas bidang tanah yang jelas. Ini untuk kegiatan pengukuran menggunakan metode fotogrametris dan pengukuran suplesi. Dan untuk garis batas bidang tanah yang tidak dapat diidentifikasi dilakukan dengan pengukuran tambahan di lapangan atau suplesi. Jadi ada titik-titik yang tidak dapat diidentifikasi di peta foto, maka dicek langsung di lapangan untuk batas tersebut dengan menggunakan pengukuran suplesi, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan penentuan dua atau lebih jarak yang diketahui dari dua koordinat yang diketahui. Kita mengenal untuk pengukuran terestrial, yaitu pengukuran dengan menggunakan azimut dan jarak, kemudian pengukuran jarak dan jarak. Nah, untuk pengukuran suplesi di sini bisa dilihat contohnya. Jadi kita mengetahui koordinat A, koordinat B, juga kita mengetahui jaraknya. Jadi ketika koordinat A diketahui, contohnya adalah koordinatnya 3,2 dan jarak AB adalah 3 meter, maka kemungkinan koordinat B itu terletak di sepanjang jari-jari lingkaran. Di sini. Koordinat A diketahui, jaraknya diketahui, tapi posisinya kita nggak tahu di mana. Nah, kurang lebih dia ada posisi di lingkaran ini. Kemudian jika jarak AB adalah 3 meter dan jarak CB adalah 4 meter, maka kemungkinan koordinat B terletak di sepanjang jari-jari lingkaran. Oleh karena itu diperlukan dua jarak untuk memperoleh koordinat B. Jadi dengan metode ini kita dapat mengetahui di mana posisi koordinat untuk A, B, dan C. Kalau menggunakan AutoCAD juga kita sudah sering mungkin ya menggunakan metode seperti ini. Itu juga kita bisa menggunakan dengan jangka sehingga dapat diketahui posisi titik tersebut. Di sini kita bisa melihat pengukuran titik untuk daerah yang tidak terlihat di citra. Jadi ada batas di sini yang warna merah dan ada beberapa yang warna merah ini tertutup oleh vegetasi atau pohon. Maka untuk posisi batas ini kita tidak bisa paksakan, tentukan sendiri di mana posisinya. Kita kira-kira, tapi kita bisa melihatnya di lapangan. Posisinya untuk titik ini sebetulnya di mana. Untuk yang lainnya kita bisa ketahui karena jelas di sini. Tapi beberapa titik yang memang tertutup, kita perlu ke lapangan dan kita gunakan teknik suplesi. Ini ada juga contoh bagaimana beberapa titik yang tidak bisa diketahui dan teknik yang tadi kita bisa gunakan untuk mengetahui jarak dari masing-masing titik tersebut dan posisinya. Ini juga kita bisa lihat lebih jelas lagi di sini di contoh ini bagaimana beberapa titik-titik yang tertutup
oleh vegetasi, tempat kita tentukan, dan mengetahui beberapa titik yang memang dapat dilihat, koordinatnya kita tinggal tambahkan untuk beberapa titik yang perlu dicek ke lapangan. Posisi bidang tanah atau posisi batas-batas bidang tanah, terkadang kita temukan di lapangan hal-hal seperti ini. Jadi tidak jelas di mana posisi titiknya, apalagi di pematang sawah. Pematang sawahnya yang mana, sebelah kiri atau sebelah kanan, atau tertutup oleh vegetasi. Maka sebaiknya ketika sebelum melakukan kegiatan pemotretan, kita sarankan kepada masyarakat untuk memasang tanda batasnya, apalagi dengan warna-warna yang tegas bisa terlihat jelas dari pemotretan, sehingga mudah ketika kita akan melakukan kegiatan pengukuran dengan metode fotogrametri. Ini sebagai contoh beberapa batas-batas bidang tanah yang saling berdekatan, kemudian juga posisinya juga perlu kita pastikan, karena ada gang-gang kecil, ada selokan kecil, yang kadang ketika hasil citranya kurang bagus, kita kesulitan menentukan di mana posisinya. Namun dengan pemahaman bahwa di lapangan ada titik-titik yang memang perlu kita cermati, contohnya dagang atau titik-titik yang mungkin beda jaraknya sangat sedikit, maka kita perlu cek di lapangan, atau mungkin ada kemungkinan-kemungkinan yang meyakinkan kita bahwa ini harus turun ke lapangan. Ya kita turun dulu, kita cek ke lapangan. Nah, mana yang jalan, mana yang enggak, yang mana yang memang batas, perlu kita pahami. Dengan pemahaman kita yang baik tentang fotogrametri, kemungkinan kesalahan, dan juga hal-hal positif yang bisa kita peroleh dan dapat mempercepat kegiatan pemetaan atau pengukurannya, maka kita akan dapat cepat kegiatan ini. Ini contoh ketika di atas posisinya, ini yang mana batasnya, hal seperti ini. Karena ada juga sebuah batas bidang tanah yang memang ada di dalam rumah, ternyata. Jadi antara pemilik satu dengan yang lainnya, sebetulnya masih saudaraan. Jadi dia ada di dalam rumah. Nah, untuk hal seperti ini kan tidak bisa kita bisa lihat dari atas langsung, dari foto-foto. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.